Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sa'dia Nasir, NIM E77219051, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan amaliyah ibadah sebagai penguatan spiritual santri di Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sholihuddin II. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu profil pesantren, yang kedua amaliyah ibadah, yang ketiga pelaksanaan amaliyah ibadah yang diterapkan, dan yang keempat pengaruh penerapan terhadap santri. Yang pertama di sini ada profil pesantren. Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sholihuddin II ini berlokasi di Jalan Masjid Prapen, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pondok pesantren ini dirintis pada 18 Agustus 2016 oleh Ustadz Ahmad Ainul Yakin. Pondok pesantren Tafsir Hadis Sholihuddin II ini merupakan cabang dari Pondok Pesantren Tafsir Al-Quran Sholihuddin yang berlokasi di Sidosermo dan didirikan oleh Kyai Haji Amar Mujab. Beliau merupakan paman dari Ning Iza, istri dari Ustadz Ahmad Ainul Yakin. Pada awal mula berdiri pondok pesantren ini memiliki 5 orang santri yang semuanya merupakan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Kelimanya itu berasal dari luar pulau, yaitu Sulawesi Selatan. Seiring berjalannya waktu, jumlah santri di pondok pesantren ini bertambah 1 orang santri yang berasal dari luar pulau Jawa, yaitu Medan. Beberapa bulan kemudian bertambah lagi 3 santri yang berasal dari Jambi, Palembang, dan Pekalongan. Kemudian bertambah lagi 2 santri yang berasal dari Bekasi dan Tuban. Dan beberapa bulan selanjutnya, Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sholihuddin II ini mulai dikenal oleh banyak orang, khususnya di kalangan UIN Sunan Ampel Surabaya. Berdirinya Pondok Pesantren Sholihuddin II ini atas dasar keinginan kuat dari Ustadz Ahmad Ainul Yakin untuk berdakwah dan mengajak orang-orang agar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Keinginan yang kuat itu dicerminkan dengan adanya beberapa komunitas kajian yang telah didirikan oleh beliau, yaitu Komunitas Kajian Al-Anwar bersama asatids atau guru-guru yang merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kegiatan yang ada di pondok pesantren ini diantaranya mengaji ba'da sholat maghrib dan sholat subuh. Dan materi yang diajarkan dalam kegiatan mengaji tersebut antara lain kitab Tuhfatul Atfal atau ilmu tajwid, tasrif, matan julmiyah, Safinatun Najah, tafsir Jalalain, hadis Nabawi, Bulughul Maram, dan lain sebagainya. Metode ajaran yang digunakan dalam pondok pesantren ini bertahap, yang mulai dari membenarkan tajwid, membenarkan bacaan Al-Quran, mengajar materi fikih, dan lain-lain. Setelah itu, pondok pesantren ini mengalami perkembangan yang cukup baik. Selain perkembangan yang ada pada pembangunan fasilitas dan infrastrukturnya, kegiatan seperti mengaji juga semakin baik karena didukung oleh asatidz yang ahli di bidangnya. Fasilitas yang telah disediakan tersebut juga akan mendukung para anggota kajian atau santri agar merasa nyaman saat terselenggaranya kegiatan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai amaliyah ibadah. Kata amaliyah berarti perbuatan dan tingkah laku sehari-hari yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Secara harfiah, ibadah dapat diartikan sebagai rasa tunduk atau taat, melakukan pengandian atau tanasuk, merendahkan diri atau khudu, menghinakan diri, dan istighonah.
Hakikat ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai Allah Azza wa Jalla, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir dan maupun yang batin. Ibadah juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. NU juga identik dengan kaum tradisionalis Indonesia, karena dalam menjalankan tradisi keagamaan lebih menonjolkan sifat menghubungkan tradisi Nusantara sebelum datangnya Islam dengan ajaran Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh Wali Songo, seperti halnya dengan tahlilan, membaca sholawat, membaca Asmaul Husna, dan membaca Istighosah. Selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan amaliyah ibadah yang diterapkan. Setiap pondok pesantren pasti memiliki amaliyah rutinitas ibadah yang dilakukan di pesantren pada setiap harinya. Seperti di pesantren Tafsir Hadis Sohyuddin II ini ada beberapa amaliyah ibadah yang dilakukan di setiap harinya atau yaumiyah. Yang diantaranya yakni yang pertama adalah sholat jamaah, kemudian mengaji, dan selanjutnya ada wiridan. Nah, pada wiridan ini setiap pesantren pasti mempunyai pola atau format wiridan yang berbeda-beda. Seperti halnya pada pesantren Tafsir Hadis Sohyuddin II ini telah dirincikan bacaan wiridan yang diantaranya adalah ketika subuh membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, Istighfar 100 kali, Sholawat 100 kali, Ya Latif 129 kali, dan La ilaha illallah 165 kali. Kemudian disambung lagi dengan La ilaha illallah 12 kali, kemudian dilanjutkan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali, dan dilanjut dengan lafal Allah dengan penekanan lafaz hu sebanyak 12 kali. Selanjutnya dilanjut dengan lafaz amantu billahil wahidil ahidil haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwa. Kemudian ketika duhur, asar bacaannya seperti biasa. Dan ketika maghrib selesai sholat, biasanya di pesantren ini membaca hizib bahar. Di pesantren Tafsir Hadis Sohyuddin II ini, hizib bahar dibaca setiap ba'da maghrib 1 kali, dan hizib bahar ini termasuk dalam wiridan yang ringan, pendek, dan singkat, tetapi faedahnya luar biasa. Kemudian amaliyah ibadah yang dilakukan per minggu diantaranya yaitu ba'da maghrib setiap hari Kamis membaca Yasin, tahlil, dan dilanjut dengan sholawat hibaiyah. Sedangkan pada waktu Jumat pagi pada subuh setelah wiridan dilanjut dengan membaca surah Al-Kahfi, dan kemudian dilanjut dengan sholawat burda. Dengan demikianlah amaliyah rutinitas yang dilakukan di pesantren Tafsir Hadis Sohyuddin II tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai pengaruh penerapan terhadap santri. Setiap orang menginginkan kebaikan untuk dirinya dan akan selalu berupaya untuk menghindari keburukan yang akan menimpa mereka. Tetapi sayangnya mereka tidak begitu saja memperoleh kebaikan sebagaimana yang diharapkan, melainkan ia harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan rintangan, di mana hal tersebut merupakan bentuk ujian dan cobaan dari Allah SWT kepada hambanya dengan maksud untuk menguji kualitas iman dan takwa serta kualitas sabar yang dimiliki seseorang. Sehat secara mental dan spiritual terbebas penyakit rohani adalah dambaan setiap orang, karena hanya dengan jiwa yang sehat inilah seseorang akan mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis terhadap pengasuh pesantren Tafsir Hadis Sohyuddin II ini, yakni Ustadz Ahmad Ainul Yakin, yang mengatakan bahwasannya manfaat pengaruh kekuatan wiridan yang diterapkan di pesantrennya memberikan pengaruh yang cukup luar biasa terhadap para santrinya yang istiqomah mengamalkan wiridan yang dianjurkan oleh beliau.
Hal ini terlihat dari kepribadian seseorang yang mengamalkan wiridan dengan yang tidak mengamalkan akan sangat berbeda, baik dari segi perkataan, perbuatan, hingga ketika ia dihadapkan oleh suatu permasalahan. Contohnya dalam hal menerima pelajaran antara seseorang yang rutin mengamalkan wiridan akan berbeda kualitasnya dengan orang yang tidak rutin mengamalkannya. Selain itu, Allah telah menjanjikan kepada mereka orang-orang yang selalu istiqomah membaca wirid dan zikir akan mendapat perlindungan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan pemaparan tersebut, terlihat dari kisah salah satu santri beliau yang pada saat itu terhindar dari musibah kecelakaan. Yang mana pada saat itu ia langsung membaca amalan wirid yang biasa ia amalkan. Qadarullah, Allah memberikan keselamatan kepadanya dengan terhindar dari musibah tersebut. Dengan kata lain, hal ini merupakan buah atau zamrok dari apa yang telah ia amalkan dan hal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.